Apa yang dimaksud tidak beres itu apa? Apakah di sini ada adu domba? Apakah di sini ada manipulasi? Apakah di sini ada diskriminasi? Apakah di sini ada ketidakadilan? Kalau kita selama ini mengeluh, komplain kepada DPR, komplain pada pemerintah, bagaimana supaya jangan ada money politik, tidak mempan, salah satu jalan untuk ke depan meskipun panjang waktu ini, saya ingin Pancasila bisa menjadi instrumen di dalam membantu supaya warga negara menjadi warga negara kompeten. Selamat siang, pemirsa sahabat podcast Jaga Asa. Kembali lagi di podcast Jaga Asa. Kali ini kita akan coba membahas tentang sebenarnya temanya dibilang serius juga enggak, dibilang agak bercanda juga enggak. Ini tema-tema yang menurut kami pemirsa, sahabat Jaga Asa semua harus simak bersama. Yang di rumah, yang di kantor, maupun yang di studio juga wajib menyimak video podcast kita kali ini. Hari ini kita akan mengundang salah satu menurut kami sebagai seorang tokoh, pakar, akademisi yang memang mumpuni di dalam bidangnya. Tema tentang regulasi BPIP lah, kira-kira seperti itu. Bagaimana lembaga BPIP ini menjadi sebuah lembaga yang bisa dibilang maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya dan fungsi-fungsinya. Kita akan mengundang hari ini ada Pak Moko. Ya. Begitu lengkapnya Pak? Haryatmoko, tapi biasa dipanggil Moko. Ya, Oke, bisa. Biar lebih akrab Moko. Pak Moko ya Pak ya. Silakan. Oke. Pak Moko apa kabar Pak? Baik, sehat-sehat. Selamat siang. Pak Moko, sebelum kita masuk ke topik yang serius nih Pak. Ya. Sekarang lagi sibuk apa Pak? Aktivitas? Saya sekaligus dosen, jadi tadi mengajar PTIK, saya mengajar di UI juga, sudah mulai akan kuliah ini. Ya, jadi mempersiapkan materi-materi, tapi juga di BPIP mulai kita membicarakan tentang model pembelajaran Pancasila yang yang tidak indoktrinatif lah. Bentuknya yang bagaimana lebih mengajak partisipasi, aktif, boleh kritis dan sebagainya. Baru kita persiapkan, moga-moga segera selesai. Ya. Targetnya siswa ya Pak ya? Siswa sudah jadi, buku teks utama sudah. Kalau itu sudah jadi sudah di launching itu. Yang ini untuk universitas, untuk perguruan tinggi itu. Untuk kampus Pak ya? Iya. Baik. Sesuai lah Pak sama tema kita. Ya. Sebelum masuk ke pembahasan lagi nih Pak, saya lihat memang saya baca-baca nih Pak, di profil maupun di buku yang terbit, di jurnal yang terbit, Bapak konsen dalam tema pembahasan etika dan moral. Iya. Betul. Ya, betul. Itu memang ada kaitannya tuh Pak dengan tema kita pada hari ini gitu. Iya. Ngelihat profil Bapak itu ya belajar di Sorbonne, di Belgia itu memang belajar etika dan moral. Iya. Sebelum masuk ke pembahasan nih Pak, kira-kira urgensi seorang individu itu belajar etika dan moral itu apa sih Pak? Begini ya, sekarang itu yang namanya kompetensi profesional dalam pelayanan publik, kompetensinya itu tidak hanya kompetensi teknis. Ya, yang disebut kompetensi teknis itu bisa hukum, bisa manajemen, ya, bisa misalnya masalah-masalah sosial, bisa masalah politik, itu kompetensi teknis, ya. Ekonomi itu kompetensi teknis. Selain kompetensi teknis, leadership, ya. Tapi yang penting satu yang sering dilupakan, kompetensi etika. Ya, kompetensi etika itu adalah bagaimana supaya kita tidak lagi hanya masalah hukum orientasinya. Karena apa? Hukum itu bisa mudah berubah tergantung siapa yang berkuasa. Kalau kompetensi etika itu tidak bisa berubah siapapun yang berkuasa. Karena di situ adalah mengatur tentang apa yang baik, apa yang jahat, ya, apa yang benar, apa yang salah, dan bagaimana bertanggung jawab terhadap pelayanan publik. Jadi di situ tidak bisa, karena apa? Ada kecenderungan hukum itu digunakan untuk membenarkan kekuasaan atau untuk kepentingan kekuasaan. Padahal harusnya hukum itu dipakai untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Nah, disinilah etika ingin mengoreksi,
ingin menunjukkan pada hukum ada loh, ya. Saya boleh kalau boleh saya bisa memberikan sebuah kisah analogi Boleh, bagaimana boleh. membedakan etika dan hukum ya. Silakan, Bapak. Jadi ini dari anekdotnya begini. Jadi ada seorang ibu ulang tahun yang ke-40. Biasanya ibu ini tidak menemani suaminya sarapan, tapi karena ulang tahun, menemani suami sarapan ulang tahun ke-40. Lalu cerita ke suaminya, "Pak, tadi malam saya mimpi aneh." "Aneh apa?" "Nggak tahu ada orang datang memberi saya kalung Tiffany, Pak. Apa ya arti mimpi saya?" Lalu suaminya menjawab, "Oh, kamu akan tahu kalau nanti saya pulang kerja." Merasa suaminya menangkap apa yang dia maksudnya, ibu ini senang sekali. Kerja Pak di rumah itu Pak Harki itu nyanyi-nyanyi terus, nggak biasa bersiul-bersiul. Sore suaminya biasanya 4:30 sudah sampai rumah, ini belum, malah senang dia. Wah, ini mesti ke mall dulu ini. Benar, sampai rumah baru 5:30. 5:30 baru sampai rumah maksud saya. Iya. Dilihat dari jauh bawa bungkusan, dijemput di depan rumah, dipeluk, langsung dipeluk pakai bahasa Inggris maihane. Lalu suaminya memberi bungkusannya, "Nih kamu akan tahu apa arti mimpimu." Dibuka, ternyata isinya apa? Buku, judulnya Cara Menafsirkan Mimpi. Pak, bener enggak Bapak ini? Salah tidak Bapak ini? Kalau secara hukum tidak salah. Karena hukum itu apa yang tertulis, apa yang dikatakan itulah hukum, positivisme hukum. Tetapi dari etika, Bapak ini tidak menangkap apa yang diharapkan oleh istrinya. Istri. Etika itu adalah apa yang diharapkan masyarakat, yaitu apa? Keadilan, kesejahteraan, kejujuran. Jadi bisa saja hukum itu, orang sering mengatakan yang legal belum tentu moral. Jadi hukum bisa benar tapi bisa saja itu menyengsarakan masyarakat. Ya, itu Maaf, loh. Pak. Tadi menarik tuh, Pak. Hukum itu bisa juga menyengsarakan masyarakat. Iya, Sebelumnya ada juga quote-quote yang bagus tuh Pak sebenarnya. Gimana hukum itu tergantung pada zaman tersebut, gimana hukum itu berkembang. ya, Nah, berkaitan dengan BPI Pak ini Pak, Ya. regulasi yang memang saat Ya. ini lagi sudah masuk prolegnas sebenarnya. Kita masuk ke pembahasan berkaitan dengan pendapat Bapak tadi itu. ya, RUU BPIP saat ini memang sedang masuk proses prolegnas Ya. gitu di DPR gitu. ya, Jadi ya kurang lebih 2-3 tahun kebelakangan itu memang sedang hearing publik. Ya. Jadi lembaga BPIP ini sedang hearing publik gimana mulai dari akademisi, mulai dari praktisi, mulai dari Gen Z bahkan Pak. Gen Z, milenial itu semua mereka mendengarkan. ya, Nah, kami coba ngelihat ya Pak. Pertama saya terima kasih Bapak sudah hadir. Yang kedua pengen melihat pandangan dari Bapak. Sebenarnya apa yang dibutuhkan Pak oleh BPIP itu terkait proses pembentukan regulasi ini oleh BPIP. Jadi kalau selama ini kan BPIP ini masih perpres ya. Kalau perpres itu kalau presidennya ganti bisa ganti. Betul. Padahal Pancasila itu kan terkait sebagai fondasi ideologi bangsa. Tidak bisa hanya dikelola dengan kewenangan terbatas. Maka kalau nanti sudah menjadi legalitasnya kuat, menjadi undang-undang, lalu di situ ada kepastian dalam kewenangan BPIP. Ya, tapi BPIP tidak akan menjadi polisi ideologi atau macam itu, tidak. Tapi sebagai fungsi koordinasi lintas kementerian, lintas lembaga, lalu juga membantu untuk kebijakan nasional di dalam pembinaan ideologi Pancasila. Termasuk juga di dalamnya untuk evaluasi implementasinya bagaimana. Sehingga nanti ideologi itu bukan sekedar diomongkan, tapi sejauh mana itu sungguh-sungguh diwujudkan dan mencerminkan juga bagi pejabat-pejabatnya menjadi semacam tuntunan. Ya. Dengan kata lain, lalu nanti juga ada yang namanya bagaimana mengukur indeks aktualisasi Pancasila. Ya. Kita tidak akan menggunakan seperti zaman dulu, mencap orang ini Pancasilais atau tidak Pancasilais. Bukan itu. Kita akan melihat apakah tindakan ini mencerminkan nilai-nilai, misalnya adakah di situ kebijakan itu mencerminkan keadilan sosial. Apakah kebijakan itu siapa diuntungkan, siapa dirugikan. Berarti kalau seperti itu kita lalu mengatakan, wah ini bertentangan dengan sila kelima. Atau tindakan-tindakan intoleransi, tindakan-tindakan yang memojokkan suatu kelompok.
apakah itu sesuai dengan nilai kemanusiaan? Nah, lalu seperti itu. Jadi bukan lagi model di stigma itu tidak, tapi kita akan mengevaluasi bagaimana memperbaiki, bagaimana orientasi ke depan, tapi tidak akan mengatakan bahwa kami yang benar. Akan selalu ada diskusi, akan ada pembahasan, karena disitulah sebetulnya kontekstualisasi menjadi sangat penting. Nah, itu legacy dari bagaimana supaya itu menjadi undang-undang itu lalu sangat masuk akal, menjadi dasar hukum, ya, bisa menjadi dasar hukum. Dan tidak lagi BPIP hanya dipersepsikan sebagai ad hoc gitu loh. Oke, Ya. tidak lagi sebagai ad hoc ya Pak. Ya, ya. Itu menarik tuh Pak. Ada dua yang akhirnya muncul Pak dari pendapat Bapak tadi itu. Ya. 3 bulan belakangan Pak, Ya. itu banyak berita yang menganggap ketika RUU BPIP ini akan disahkan, Ya. itu ada anggapan bahwa wah ini Pak, ini lagi-lagi netizen nih Pak. Ya. Wah itu BPIP akan jadi lembaga super body itu. Dia bisanya menilai tanpa ada melakukan edukasi kepada masyarakat. Walaupun sebenarnya yang Bapak sampaikan tadi di siswa, di mahasiswa, di sekolah, di kampus, itu udah ada mulai dirancang, dibangun metode-metode pembelajaran Pancasila kepada mereka. Sebenarnya ini kan juga wajib dan harus diketahui masyarakat ya Pak ya. Ya. Usaha upaya-upaya yang BPIP ini lakukan. Bapak nih Pak sebagai akademisi itu menanggapi itu ke pertanyaan dari masyarakat seperti apa Pak? Kita harus melihatnya BPIP tidak akan, ya. Ini sempat waktu hearing dengan DPR. Betul. Waktu hearing dengan DPR kan pernah dikatakan itu. Kami menjawabnya apa? Tidak. Kita tidak akan menjadi super body. Tapi fungsinya lebih koordinasi. Bagaimana mengarahkan supaya penafsiran yang kita lakukan, karena nanti kan penafsiran banyak, tidak salah. Tapi bagaimana supaya itu masih dalam perspektif aspirasi, cita-cita para pendiri bangsa dan untuk kesejahteraan. Kontekstualisasi sekarang ini sejauh mana masyarakat sungguh mendapatkan kesejahteraan. Bagaimana rasa kemanusiaan dan sebagainya. Itu kan ada di sistem hukum kita kan juga sudah mengadopsi HAM dan sebagainya. Jadi itu mempermudah, jadi tidak perlu lagi indoktrinasi gitu, bukan sistem itu. Maka dalam pembelajaran Pancasila kita itu tidak lagi menggunakan satu arah, bukan lagi model instruksi semua. Kita memperkenalkan metode-metode pembelajaran yang partisipatif dan kreatif. Ya, saya memberi contoh misalnya. Kita tidak lagi menggunakan hanya logika deduksi atau induksi, tapi abduksi. Logika abduksi itu kemungkinannya orang bisa berpikir banyak. Ya, saya memberi contoh sederhana. Misalnya, kalau waktu pandemi kemarin, semua yang menggunakan masker, ya selalu cuci tangan, selalu tidur istirahat cukup, minum vitamin C, maka dia tidak akan kena. Ya toh? Tapi kalau nanti ditanya mengapa ada yang sudah pakai masker, sudah makannya baik, sudah minum vitamin, sudah menjauh dari tempat-tempat keramaian kok masih kena. Nah, kalau abduksi itu jawabannya banyak. Bisa pertama-tama karena mungkin maskernya tidak steril. Bisa karena waktu dia makan membuka masker sehingga tidak sadar virus masuk. Bisa juga karena dia lelah. Bisa juga karena dia tidak sadar ketemu orang dan dia tidak memakai masker. Jadi banyak kemungkinannya. Banyak alasannya. Itu adalah hipotesisnya di dalam memecahkan masalah. Maka nanti guru atau dosen tidak boleh hanya jawabannya satu. Dari kemungkinan banyak itu dievaluasi mana yang paling masuk akal, mana yang paling realistis. Ya, jadi modelnya tidak lagi ini yang paling benar, tidak. Kita selalu membuka kemungkinan penafsiran, tetapi juga akan melihat sejauh mana itu dievaluasi masuk akal tidak, logis tidak. Itu loh model-model. Jadi tidak satu arah modelnya. Itu menarik tuh Pak. Dan nanti ada design thinking, ada cara berpikir komputasional. 5 langkah memecahkan masalah. Jadi ini nanti pembelajaran Pancasila ini sifatnya lebih partisipatif dan problem solving.
ya, problem solving. Artinya tidak hanya satu pihak yang terlibat ya Pak Betul. ya. Jadi Ada pihak dari mungkin pemerintahannya, lembaganya, ada pihak dari betul. target didiknya ya dia siswa, dia Ya, mahasiswa. ya. Karena memang Pak sebagian waktu saya kuliah dulu memang itu ya kami ya mahasiswa pada saat itu melihat bahwa adanya lembaga BPIP ini sebagai lembaga pada waktu itu Pak ya pikiran kami Ya, mahasiswa sebagai lembaga judgement bahwa tidak. oh kamu tidak Pancasilais gitu Tidak, Pak. sama sekali Nah, kita tidak akan menggunakan nah, stigma itu. betul. Stigma itu tidak akan pernah dipakai. Sementara upaya usaha yang dilakukan itu kan kalau kita lihat ini sudah banyak ya Pak ya. Ya, Sudah banyak baik dari BPIP itu sendiri maupun dari lembaga-lembaga yang memang konsen mengawal isu Ya. berkaitan dengan Pancasila. Ini ya Pak, nanti kalau misalnya dikejar, kalau tidak pakai stigma, lalu bagaimana caranya? Nah itu tadi model pembelajaran tadi mengajari kita. Bukan lalu mengatakan jawabanmu salah atau benar. Kita akan melihat harus untuk memecahkan kasus konkret. Ya, misalnya masih sila kelima ketidakadilan sosial. Bagaimana Anda menghadapi masalah ojek online yang merasa bahwa selama ini dirugikan misalnya, atau menarik, pembagian keuntungannya tidak adil, bahwa aplikasi yang punya aplikasi lebih banyak mendapat daripada driver ojeknya. Nah, lalu itu bisa dibahas di situ. Dengan cara itu, nah ini pemerintah harus campur tangan, ikut mengatur untuk meminta kepada pemilik aplikasi supaya pembagiannya lebih adil. Nah, dengan cara itu lalu modelnya kita membahas berarti apa? Di sini ada pihak yang tidak menghormati sila kelima. Gitu misalnya. Jadi caranya ya. lalu ya nanti bisa yang dikatakan begitu bisa mengatakan benar enggak loh. Kalau ini kami habis untuk manajemen habis sekian, untuk ini manajemen, kalau kami pembagiannya misalnya 60-40, kami masih rugi. Kami nggak mau jalan. Saya ingin pembagiannya 70-30 misalnya begitu itu. Jadi mengerti ya? Jadi harus maksud saya dalam mengapa nanti model pembelajarannya itu kontekstual, problem solving, karena supaya kontekstual dan menjawab ada relevansinya dengan mahasiswa atau dengan siswa apa yang mereka hadapi begitu. Jadi tidak lagi sesuatu yang abstrak keluar dari realitas hidup gitu loh. Menarik tuh Pak ya. Jadi kan memang kalau di masyarakat Pak dilihat-lihat itu kan banyak segmen ya. Ada segmen tidak hanya di masyarakat lah. Artinya kalau di pemerintahan itu ya organisasi ada lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, organisasi budaya. Bapak sebagai akademisi melihat itu bagaimana caranya nilai-nilai Pancasila ini bisa masuk ke berbagai segmen itu Pak. Tidak hanya siswa, mahasiswa, bahkan tadi Bapak sampaikan bahwa driver ojek tuh juga paham, mengerti gitu. Tidak hanya driver ojek, bahkan yang lebih kecil, petani Pak, nelayan di pantai, petani di sawah, itu bisa menginternalisasi nilai-nilai itu Pak. Maka kan nanti bentuknya bisa diskusi, bisa role playing, ya. Jadi memerankan, role playing itu menarik juga loh, karena harus dia mengajak orang menempatkan diri pada posisinya, termasuk penggunaan bahasa yang sederhana, lebih sederhana. Dan ini dirancang, ya. Dan bahkan nanti untuk urgensi segala itu kita terbuka menggunakan ChatGPT. Boleh Anda mencari jawaban-jawaban dari ChatGPT, tapi harus selalu siap untuk dievaluasi bersama. Bagaimana menggunakannya? Penggunaan ChatGPT kan yang penting prompt-nya. Betul. Nah, bagaimana Anda mengajukan pertanyaan itu menjadi kunci. Nah, kita melatihkan ke sana juga supaya Pancasila tidak abstrak. Kita ajukan misalnya kalau Anda ingin menanyakan misalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu dispesifikasikan tanda tanya di masyarakat sekarang ini apa yang relevan dalam hal ini. Misalnya masalah intoleransi, lalu cyberbullying ya. Nah, misalnya hal-hal seperti itu atau dieksklusi dari kelompok ya. Itu kan lalu di situ ada masalah sekaligus menantang mengenai sila ketiga persatuan, sekaligus masalah kemanusiaan, sila kedua. Jadi nanti itu apa yang disebut sebagai sila-sila dan nilai-nilai yang tadinya dianggap abstrak bisa langsung kontekstual pada masing-masing orang tergantung dari mana mereka lapisan dari kelompok masyarakat mana dan sebagainya. Lebih difahami ya Pak, lebih dipahami karena akan sangat kontekstual ya. Jadi masalah di situ apa? Karena bentuk pembelajarannya model problem solving, lalu itu dilibatkan seperti itu. Kalau Bapak melihat itu dalam prosesnya ada kendala nggak Pak?
Kalau selama ini yang saya lakukan, memang harus ada pelatihannya untuk mahasiswa yang bertugas untuk memberikan pelatihan-pelatihan itu. Dan kalau untuk guru juga, untuk yang sudah saya lakukan untuk guru-guru, malahan ya guru bahkan ya dari SD, SMP, SMA, saya sudah melatih beberapa kali dengan model-model itu, dan mereka senang gitu loh. Sudah ada yang dievaluasi, saya memberikan di Bandung, di Bogor, di Jakarta ya. Saya berikan itu dan guru-gurunya sangat menyambut sangat positif. Kelihatannya itu ya model itu kan kalau misalnya kalau 4-5 langkah memecahkan masalah. Itu tahu kan yang pertama itu ada masalah yang belum pasti. Lalu yang selangkah kedua merumuskan masalah secara spesifik. Yang ketiga memberikan kemungkinan pemecahan masalah itu. Itu bisa banyak. Tapi yang keempat, evaluasi dan konsekuensi. Konsekuensinya bagaimana? Supaya realistis. Punya sumber daya enggak? Ada uangnya tidak? Ada waktunya enggak? Ada tenaganya tidak? Itu yang keempat. Yang kelima lalu dievaluasi. Kalau design thinking nanti sampai yang pertama-tama itu kamu harus mempunyai empati. Yang ingin kamu bantu siapa? Yang sederhana saja misalnya. Melihat anak kalau berangkat sekolah membawa ransel yang berat. Lalu saya melihat, aduh kok kasihan ya. Saya tanya, mengapa berat seperti itu? Nah setelah saya tanya, saya tahu bahwa ternyata bahannya terlalu nggak enak. Terus penempatan kompartimennya nggak jelas, sehingga kalau mencari barang itu susah sekali. Terus yang ketiga, misalnya terlalu mahal. Gitu. Nah, lalu kita empati itu berarti saya akan mendesainkan untuk dia sesuatu yang lebih sederhana dan kompartimennya jelas. Lalu harus membuat prototipe. Nah, prototipe itu diuji coba, setelah itu dievaluasi. Itu model design thinking. Jadi nanti bagaimana Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu bisa begitu aplikatif dan bisa diimplementasikan. Jangan sampai hanya di luar kepala gitu. Kalau melihat itu sangat aplikatif tuh Pak. Sangat. Berdampak nggak Pak? Sejauh ini ya? Kalau yang saya praktekkan di sekolah itu, pendidikannya anak-anak menjadi senang. Karena mereka terlibat. Dan mereka dihargai. Keterlibatan itu penting Pak ya? Dan ketika bahkan ada yang sampai selesai membuat brike dari sampah-sampah di sekolahnya. Sampai ada yang buat begitu. Maka yang disebut oleh Mendikdasmen sekarang ini bahwa deep learning itu adalah sekaligus meaningful learning, mindful learning, dan joyful learning itu semuanya terpenuhi. Mereka senang bukan hanya karena metodenya, mereka senang karena melihat hasilnya dan relevan dan mereka merasa diapresiasi. Itu ada kegembiraan, itu ada joyful, meaningful karena berdampak, karena bermakna. Mereka tahu apa maknanya. Mindful karena mereka konsentrasi, fokus, sadar akan apa yang mereka lakukan. Kalau ngelihat kayak tadi Pak, prosesnya, caranya dari awal sampai approach-nya ke siswa dan mahasiswa itu, kalau saya melihat itu sangat-sangat menyenangkan Pak. Betul. Artinya kalau memang proses itu berjalan di seluruh daerah lah katakan. Artinya pertama ya Pak, Pancasila itu bisa jadi menjadi sesuatu yang sederhana dan mudah dimengerti Pak oleh publik. Banyak publik juga. Hanya nanti hambatannya adalah mengubah mindset atau pola pikir guru dan dosen. Ini saya launching aja beberapa yang terlibat di dalam penyusunan ini ada resistensi loh. Wah terlalu sulit. Padahal saya mikir masa dosen mengatakan kayak itu terlalu sulit. Guru SD bisa, bahkan guru TK itu bisa mengkontekstualisasikan untuk anak-anak TK loh. Mengapa? Itu loh. Jadi resistensinya itu adalah karena apa? Karena sekarang ini model pembelajaran seperti itu. Pusatnya adalah peserta didik, pembelajar. Pusatnya adalah peserta. Bukan gurunya, bukan dosennya, bukan mahasiswanya. Kita hanya memfasilitasi. Siswanya. Dan kita artinya guru dosen itu hanya narasumber terbatas gitu loh. Lalu dengan demikian mereka malah justru akan berusaha mengeksplorasi, selalu bertanya, dan selalu akan mencoba mencari bahan-bahan yang untuk menjawab hal itu. Lalu sangat eksploratif anak-anaknya. Itu berarti itu tidak hanya menyampaikan pesan nilai-nilai tentang Pancasila ke mereka, tapi mencoba
membangun ya Pak di Iya, jiwa mereka iya, peserta didik ini rasa curiosity mereka untuk iya, Pancasila apa sih sebenarnya? iya, Kok yang masuk ke kita, ke kami ini sederhana, menyenangkan. iya. Artinya mungkin 5-10 tahun ke depan itu jadi generasi yang memang peduli tuh Pak Ya, terhadap dan nanti Pancasila. dalam proses pembelajaran itu ada kerjasama Pak, dalam tim. Dan dalam lebih-lebih kalau yang design thinking itu ada apa yang namanya iteratif. Jadi selalu akan diulang, kalau gagal diulang. Jadi di sini model pembelajaran ini kegagalan bukan kesalahan. Kegagalan harus menjadi sesuatu yang bisa di frame lagi untuk dibuat diulangi lagi untuk menjadi model perbaikan. Menarik tuh Jadi Pak. kegagalan jangan menjadi suatu cacat. Kegagalan adalah sesuatu untuk membantu kita untuk mengulangi, memperbaiki. Maka istilahnya yang dipakai itu metakognitif. Metakognitif Metakognitif. itu apa? Kalau saya belajar atau kalau saya mengajar, bukan hanya untuk siswanya tapi untuk guru dan dosennya, kalau ternyata waktu saya jelaskan merasa ya, waktu ujian nggak bisa, Problem child lah. berarti dosennya harus koreksi diri dong. Betul. Jangan-jangan metode yang saya berikan keliru. Itu metakognitif. Siswa juga, kok saya ujian mendapat jelek ya? Jangan-jangan cara belajar saya salah. Ada yang salah Pak ya. Nah, ini loh, melatih seperti itu juga di dalam pembelajaran Pancasila. Itu menarik tuh Pak, proses pembelajaran tentang Pancasila ke peserta didik, ya Ya, kan. Karena kalau ngelihat tadi apa yang Bapak sampaikan, mungkin kalau saya jadi peserta didiknya saya langsung tertarik gitu Pak. ya, Gimana belajar tentang tema-tema Pancasila itu dibuat semenyenangkan mungkin. ya, Walaupun dulu ketika mahasiswa, ini apa sih Pancasila ini? Ya hafal mah hafal, ya, gitu kan. Tapi ketika lebih aplikatif itu menginternalisasi diri sendiri di masyarakat itu gimana caranya nih Pak? ya. Itu gimana tuh Pak ngelihat kondisi seperti ini Ya, Pak? sekarang masalahnya adalah bagaimana mensosialisasikan metode ini, ya toh? Oke. Maka kita BPIP menjalin kerjasama dengan Dikdasmen dan juga Dikti dan juga Kementerian Agama ya Oke. supaya ada sinkronisasi supaya kita bisa kerjasama supaya model-model yang baru ini bisa juga disosialisasikan dan bisa diimplementasikan karena menarik karena lalu kesan indoktrinasi itu Sangat kenceng Pak. tidak lagi terjadi maka kerjasama menjadi baik dan di sini kita akan melihat juga bagaimana kita juga mengajak kreator-kreator konten itu untuk ikut Konten serta di kreator. sini ya, untuk ikut serta. Lalu komunitas yang berbasis minat ya kalau bisa lalu juga role model anak muda dipakai juga untuk memancing bahwa kan gini loh ya, penyampaian nilai yang paling efektif adalah yang paling implisit. Apa Oke. artinya? Yaitu teladan yang paling implisit itu. Contoh ya Pak. Ya, contoh teladan. Mengapa? Karena contoh teladan itu tidak menggurui. Oke. Dan anak-anak sekarang tidak suka digurui gitu loh. Maka orang itu senang nonton film, orang senang baca novel, baca cerpen, ya, melihat anime dan Iya. sebagainya. Karena di sana ada yang disebut paradigma kehidupan, model-model kehidupan. Lebih mudah kita mencontoh model daripada melalui nasihat, melalui kemarahan, apalagi melalui khotbah, tetapi dengan model itu menawarkan sesuatu model kehidupan. Itu lebih mudah. Itu yang disebut penyampaian nilai yang paling efektif Efektif. adalah yang paling implisit. Nah, disitulah maka sebetulnya bahwa ya pemimpin-pemimpin bangsa kita ini harus bisa menjadi teladan gitu loh. Nah, Jangan sampai menarik tuh malah Pak. teladan yang sebaliknya. Iya, iya, Ya, iya. ya itu hal-hal seperti itu saya kira menjadi penting. Maka penguatan SDM BPIP juga menjadi sangat penting. Ya, saya kok senang juga bisa nanti kalau bisa mengusulkan tuh rekrut ya tenaga-tenaga talenta muda yang lintas disiplin ya Oke. supaya bisa masuk di sana lalu juga pelatihan dengan design thinking budaya kerja kolaboratif dan adoptif ya itu saya kira akan sangat menjadi penting dan ini loh tantangan penting ya di BPIP itu apa hoax disinformasi itu merusak kohesi sosial ya bagaimana diajari apa yang disebut analisis wacana kritis sebagai metode sehingga anak muda itu
punya alarming intuition di dunia media sosial ya. Alarming intuition itu intuisi kewaspadaan. Lalu tidak mudah hanya memforward begitu saja, tidak mudah hanya menelan begitu saja, sehingga bisa kritis. Apa yang tidak beres dalam informasi ini? Apa yang dimaksud tidak beres itu apa? Apakah di sini ada adu domba? Apakah di sini ada manipulasi? Apakah di sini ada diskriminasi? Apakah di sini ada ketidakadilan? Lalu anak muda itu sudah mulai pintar menyaring. Jadi kita nggak takut lagi hoax, tidak takut lagi adu domba dan sebagainya dengan cara pendekatan yang analisis wacana kritis itu. Hal-hal itu saya kira nanti perlu diperhatikan sehingga penting ya, polarisasi politik itu tidak terjadi dan juga supaya juga bisa menyaring ideologi transnasional. Nah, ini menarik nih Pak, ideologi transnasional. Kan kalau ngelihat media ya berapa belakangan kali ini Pak ya, netizen itu bilang itu tsunami informasi Pak. Jadi banyak informasi yang dia dapatkan di media media manapun lah gitu kan. Mungkin yang berkaitan dengan berita-berita tanah air gitu Pak, itu mereka mungkin masih bisa menyaring Pak. Tapi gimana kalau wacana, berita, informasi itu yang masuk ke mereka itu info-info berkaitan dengan seputar ideologi, ya kan? Soal cinta tanah air, soal nasionalisme. Ini saya pikir nih Pak, ini agak sedikit membahayakan juga, ya kan? Misalkan Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Apakah itu bisa membendung berita-berita kalau saya mikirnya begini, dilatih analisis wacana kritis sehingga bisa nanti anak-anak itu bisa menyaring sendiri. Jadi kalau saya sistemnya begini, sistemnya berilah dia alat untuk bisa menyaring, bukan kita selalu harus mendampingi. Ya misalnya istilahnya echo chamber. Echo chamber itu kan kalau saya hanya dalam satu kelompok, maka di kelompok, misalnya gini mudahnya, saya dalam satu grup WA, dan satu grup itu satu ideologi. Yang berat apa? Yang berat adalah nanti karena di dalam ruang yang sama, kebohongan yang diulang-ulang pun menjadi kebenaran. Nah, betul. Itu loh, itu yang berbahaya. Maka orang harus sadar dan kritis terhadap apa yang itu. Itu echo chamber. Yang kedua yang disebut ilusi Muller-Lyer. Ilusi Muller-Lyer itu apa? Kalau saya sudah punya hasrat, punya kesan tertentu, punya keyakinan tertentu, semua informasi yang tidak sesuai dengan keyakinan saya, meskipun benar, saya tolak. Nah, itu bahaya harus butuh keterbukaan. Maka sebetulnya pembelajaran baru ini adalah apa? Melatih orang terbuka terhadap pendapat yang berbeda. Melatih orang toleran dengan sesuatu gagasan-gagasan yang mungkin bertentangan dengan diri saya, tapi saya harus bisa mengolahnya. Nah, dengan itu yang terjadi adalah kedewasaan, kemampuan untuk bisa melihat itu, bisa menyaring informasi-informasi secara kritis. Jadi model pembelajaran itu membawa ke sana Pak, nanti akhirnya. Arahnya ke sana Pak ya? Iya. Sebelum ini Pak, closing nanti saya ada satu pertanyaan yang menurut saya penting juga Pak ya. Iya. Gini, kalau ini sebenarnya lebih kepada momen-momen di mana kita menghadapi pemilu lah. Iya. Pemilu ya, setiap 5 tahun kita mengadakan pemilu gitu Pak. Mungkin tendensi-tendensi itu bakal lebih sering muncul. 1 tahun atau beberapa bulan menjelang pemilu tuh Pak. Itu Bapak lah sebagai akademisi ngelihat ini gimana? Saya melihatnya, saya sudah pernah memberikan itu ceramah itu dan memberi pelatihan di mana-mana. Itu yang disebut bagaimana era post-truth. Pasca kebenaran. Era post-truth itu apa? Era post-truth itu iklim sosial politik di mana emosi lebih kuat untuk membentuk opini publik daripada rasionalitas dan objektivitas. Sehingga Anda melihat di media sosial banyak yang diobok-obok emosinya. Nah, menghadapi pemilu itu juga sama. Kita harus mengatakan latihan ini, pembelajaran ini akan menarik. Karena apa? Akan membentuk, cara pembelajaran ini nanti tujuan utamanya apa? Membentuk warga negara kompeten.
Apa itu warga negara kompeten? Warga negara kompeten adalah warga negara yang tahu hak-haknya dan peduli kepada hak-hak sesamanya, mampu mengorganisir diri untuk memperjuangkannya. Itu warga negara kompeten. Warga negara kompeten, Pak. Nah, kalau kita selama ini mengeluh, komplain kepada DPR, komplain pada pemerintah, bagaimana supaya jangan ada money politik, tidak mempan, salah satu jalan untuk ke depan meskipun panjang waktu ini adalah mendidik warga negara kompeten. Supaya warga negara menjadi kritis dan sadar diri bahwa kalau mereka dibayar untuk mencoblos seseorang mau, yang rugi kita sendiri. Balik lagi ke diri kita sendiri, Pak, yang rugi. Ya, saya memberi analoginya gini loh, Pak, supaya keluar jadi warga negara kompeten itu begini, Pak. Ada itu waktu tahun 2002, perusahaan Enron itu bangkrut, perusahaan energi dunia nomor 5. Bangkrut karena CEO-nya itu markup saham. Ternyata CEO-nya itu dituliskan di corporate corruption. Itu ternyata CEO-nya itu sejak SMA itu sudah manipulatif, pinter gitu. Oke. Nah, dia ketemu petani bawa keledai. Lalu bilang, keledainya saya beli boleh? Silahkan, berapa mintamu? 500. Ya sudah, saya bayar $500. Tapi petaninya bilang, tapi saya gunakan untuk kerja dulu ya, saya antar nanti sore setelah pulang kerja. Enggak masalah. Sore sampai malam ditunggu enggak datang-datang. Ditelepon lah petaninya, mana keledai saya? Maaf Pak, maaf apa? Sudah mati. Ya uangnya kembalikan. Maaf Pak, sudah terlanjur untuk beli pupuk. Kapan kamu kembalikan? Ya nanti kalau sudah panen. Panennya kapan? 3 bulan lagi. Terlalu lama. Sudah. Keledainya dimasukkan kotak bagus bawa ke saya. Untuk apa Pak? Ya terserah saya toh. Sudah saya beli. Sebulan kemudian ketemu petani tanya, keledai mati untuk apa? Oh, saya muat di koran, lotre. $1 dapat keledai. Dan yang beli 2.000 orang. Jadi 2.000 lembar laku. Gak ada yang protes itu keledai mati. Gak ada. Cuman satu yang protes. Siapa? Yang menang. Lalu saya kembalikan. Dia bilang. Jadi untung ya Pak? Iya untung. Mengapa pertanyaan saya, mengapa yang 1999 nggak protes? Karena dia tidak tahu mereka tidak tahu kalau dirugikan. Maaf, itu kita warga negara yang tidak kompeten kita ini, sehingga ditipu mau, dibayar uang mau, dan memilih wakil kita yang keliru. Maka warga negara kompeten, nanti pendidikan Pancasila itu harus sampai masuk pada juga learning by doing, pendidikan politik learning by doing. Oh, kaitannya sangat kuat tuh, Pak, ya? Warga negara kompeten. Iya. Berkaitan warga negara kompeten nih Pak. Iya. Kita kasih sebuah warning kepada masyarakat. Iya. Menjelang pemilu nanti sebenarnya harus ngapain mereka Pak? Jangan ikut-ikutan yang 1999 tuh. Oke. Dirugikan, nggak merasa dirugikan. Nggak sadar ya Pak? Nggak sadar. Contohnya apa? Ada mereka yang sampai korupsi triliunan, nggak ada demo lawan korupsi itu. Bahaya sekali. Kita harus mengorganisir diri. Mulai dari wilayah kita saja. Ya, nanti ada yang bagus sekali ya yang namanya kartu pelaporan warga negara. Bagaimana kita membuat laporan, nanti ada LSM atau kelompok ormas atau kelompok keagamaan itu menyebarkan kuesioner untuk mengetahui apakah pelayanan publik di daerah Anda jalan atau tidak. Penilaian itu ya? Puskesmas, Polsek, kelurahan, BPJS, rumah sakit daerah dan sebagainya itu. Dari penilaian itu nanti masyarakat mulai sadar apa hak saya, ternyata kami punya hak untuk menuntut pelayanan publik baik. Oh, oke. Dan nanti hasil penilaian mereka dipublikasikan. Supaya pejabat publik koreksi diri juga. Oke. Nah, itu melatih menjadi warga negara kompeten. Nah, saya ingin Pancasila bisa menjadi instrumen di dalam membantu supaya warga negara menjadi warga negara kompeten. Oke. Menarik Pak Moko. Satu kalimat terakhir. Bagaimana Pancasila menjadi instrumen penting menjadikan setiap individu menjadi warga negara kompeten? Gunakanlah sila-sila nilai-nilai Pancasila untuk pegangan menghadapi masalah-masalah yang dihadapi. Oke. Jadi nilai keadilan, jadi kalau ada di sekitar kita ada yang tidak adil, kita katakan bahwa ini tidak sesuai dengan nilai yang kita inginkan dalam hidup bersama. Jadi
jadilah supaya Pancasila ini memberi kita suatu instrumen, nilai-nilai untuk mempertimbangkan keputusan-keputusan dalam hidup bersama. Landasan dasar Landasan keputusan bersama. Baik, Pak Moko, ini cukup banyak materinya tadi disampaikan oleh Pak Moko. Saya tertarik dan pasti juga sahabat Jaga Asa, pemirsa Jaga Asa Podcast pasti tertarik, Pak. Gitu. Karena ini sangat aplikatif, Pak. Ya. Apa yang Pak Moko sampaikan berkaitan dengan tema regulasi itu sangat berkaitan dan sangat aplikatif. Betul. Untuk seluruh lapisan masyarakat. Tadi sudah disampaikan model pembelajaran ke siswa, ke mahasiswa, bahkan driver ojek online aja juga diberi pemahaman ya Pak ya. Iya. Satu kalimat terakhir Pak dari Pak Moko, closing statement untuk seluruh pemirsa Jaga Asa. Ya, sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila itu bagi kita adalah menjadi instrumen bagaimana kita menghadapi masalah-masalah konkret dalam hidup bersama. Dan itu menjadi platform bersama sehingga kalau ada perbedaan pendapat, ada perbedaan cara menghadapi suatu masalah, lalu kita mengacu kepada nilai itu yang konkret, yang itu bisa sesuai dengan konteks Anda. Dan jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk mau mencoba bahwa itu sungguh-sungguh aplikatif dan itu bisa diimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu. Baik, terima kasih Pak Moko. Closing statement-nya sangat menarik dan sangat bisa disimpulkan bahwa teman-teman sahabat pemirsa Jaga Asa melihat Pancasila itu sebagai sesuatu yang menyenangkan, yang sangat aplikatif, sehingga kita bisa menjadikan nilai-nilai yang ada di Pancasila itu sebagai landasan kehidupan. Terima kasih Pak Moko sudah berkenan hadir di podcast Jaga Asa. Sangat mencerahkan Pak. Sangat mencerahkan dan sangat menggugah buat saya yang masih muda lah gitu Pak buat ngobrol, jadi bahan ngobrol di masyarakat, di teman-teman, di komunitas. Kebetulan juga banyak komunitas di kampus, di masyarakat yang saya bergabung dengannya gitu. Ini pasti Pak, pasti coba saya sampaikan ke teman-teman. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak dari saya mewakili teman-teman di podcast Jaga Asa. Dan juga kalau umpama nanti ada yang berminat, punya kelompok, ingin ikut training for trainers, cara model pembelajaran baru Pancasila ini, silahkan mengusulkan kepada BPIP, akan difasilitasi supaya penyebarannya menjadi lebih cepat, lebih masif, dan Pak, ya. Masyarakat semakin bisa menikmati bagaimana caranya supaya Pancasila itu menjadi menarik. Oke, terima kasih pemirsa Jaga Asa Podcast. Tawaran terakhir dari Pak Moko yang mau belajar tentang TOT Pak ya, trainer terkait Pancasila. Sekali lagi terima kasih seluruh pemirsa, sahabat Jaga Asa dimanapun berada, tetap pantengin podcast Jaga Asa, khususnya bersama saya Doni dan Pak Moko pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, selamat siang dan terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih.